Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita bersama kitab Sulam al-Wusul ila Ilmi al-Usul bi tauhidillahi wa tibai ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, selanjutnya beliau menyebutkan di dalam nazamnya, sa'alani iyyahu man la budda li min imtisali su'lihi al-mumtasal. Jadi ada yang meminta kepadaku, yaitu seseorang yang tidak mungkin ditolak permintaannya ini. Jadi harus dipenuhi. Yaqulu katibul manzuma wa huwa asy-Syaikh Hafidz Hakami. Jadi asy-Syaikh Hafidz Hakami pengarang kitab ini dan juga penyusun nazam atau qasidah yang ada dalam kitab ini, bahwasanya inna hadza an-nazma talabahu minhu syaikhun la yumkinuhu raddu talabihi. Jadi nazam ini dibuat oleh Syekh Hafidz Hakami ini rahimahullahu taala, itu karena ada yang meminta supaya beliau membuat nazam ini atau qasidah ini, yang mana permintaan ini tidak mungkin ditolak. Kenapa? Karena yang meminta adalah wa huwa asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi alladzi ta'allama an-nazim ala yadayhi. Karena yang meminta adalah Syekh Abdullah Al-Qara'awi, yang mana penyusun kitab ini yaitu Syekh Hafidz Hakami, beliau mengambil ilmu darinya, dari Syekh Abdullah Al-Qara'awi. Wa hadza misalun ala tawqiri ahli ilmi li syuyukhihim wa birrihim biman kana lahu fadlun alaihim bi ta'limihim dinallah. Nah, ini merupakan bentuk penghormatan, pengagungan dari seorang murid kepada gurunya, dan juga bentuk berbaktinya seorang murid kepada gurunya yang telah memiliki keutamaan atas dirinya, yaitu dengan mengajarkan ilmu kepadanya tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Faqultu ma ajzi wa ma ishfaqi mu'tamidan 'alal qadir al-baqi. Kemudian bersama kekurangan dan kelemahan yang ada pada diriku, dan juga rasa khawatirku, maka aku bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan Maha Kekal. Fahina talabahu minni kuntu arifu ajzi anil wafa bihaqi hadza at-talab. Jadi Syekh Hafidz Al-Hakami mengakui tentang kekurangan dirinya dan kelemahan dirinya ketika diminta untuk menyusun nazam ini atau qasidah ini, bait-bait syair yang isinya itu tentang akidah. Lima fihi min mas'uliyah 'azimah, karena ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar, wa mujazafa jasimah, dan merupakan tugas yang sangat berat. Fatasni fi umuril aqidah amrun yakhsha minhu al-aqil, karena menyusun perkara-perkara tentang akidah ini sesuatu yang ditakuti oleh orang yang berakal. Li'annahu kalamun fi umuril al-ghaib, karena berbicara tentang akidah ini tentu berbicara tentang perkara yang gaib. Wala budda lil katib fiha min taqwallahi ta'ala. Maka seorang penulis, seorang penyusun yang hendak menuliskan karyanya tentang akidah, maka hendaknya dia memiliki bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulin ma yu'lam minal kitab was sunnah wa taqassi qaulin ma wafaqaha. Li'anna qaula ghaira dzalik li'anna qaula ghairi dzalik huwa iftira 'ala Allah ta'ala.
dan juga bekal ya untuk menulis atau menyusun ya karyanya ini, itu berbekal dengan Alkitab dan Sunnah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga perkataan para ulama ya yang mengistinbat daripada Alkitab dan As-Sunnah. Karena berbicara tentang perkara akidah ya, tanpa ada landasan dalil yang kuat dari kitab sunnah dan perkataan para ulama, maka akan terjerumus kepada ya kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedustaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Ishfaqi ay khawfi minal ghalat li'annahu qala inna hadzal bab huwa al-aqidah al-masalah minhu akbar minad dunya wa ma fiha. Jadi penyusun atau penulis kitab ini itu merasa takut sekali ya, khawatir ada kekeliruan dan kesalahan di dalam menyusun kitab ini ya, karena bab ini sangat besar sekali ya, yaitu bab akidah, karena masalah akidah ini itu lebih besar daripada dunia dan seluruhnya. Mu'tamidan 'alal qadiri al-baqi, ya, dengan bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Kekal ya, ini bertawakal. Penulis penyusun kitab ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepadanya agar diberikan taufik ya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menuangkan kalimat-kalimat yang benar ya, dan menjauhkan penulis dari kesalahan dan kekeliruan. Ya. Kemudian kita lanjutkan, saudara-saudariku kaum muslimin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama ya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala ta'arruful 'abdi bima khuliqa lahu. Jadi seorang hamba penting untuk mengenal ya tujuan untuk apa dia diciptakan. Wa bi awwali ma faradallahu ta'ala alaihi, dan juga mengenal ya awal kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya. Wa bima akhadallahu alaihi bihi al-mitsaq fi dhahri abihi Adam. Wa bima huwa sha'irun ilaihi, dan juga mengenal ya tentang perjanjian ya yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil darinya ketika dia masih berada di mana? Tulang punggung Nabi Adam, bapaknya ya. Dan juga mengenal tentang keadaan yang akan dia jumpai setelah kehidupannya di dunia ini. Ya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sababu khalqil khalqi. Jadi penting seorang hamba mengenal ya alasan atau sebab diciptakannya dirinya itu di dunia ini. Ilam bi anallaha jalla wa ala lam yatrukil khalqa suda wa hamala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya yang maha mulia dan maha tinggi tidaklah meninggalkan ya manusia begitu saja ya, diabaikan begitu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan tanpa ada tujuan. Jadi ada tujuannya. Bukan diciptakan kemudian ditinggalkan, dibiarkan begitu saja. Bal khalaqal khalqa liya'budu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya makhluk-makhluknya, manusia, jin, itu supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ilahiyati yufridu, dan mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Kita baca ya penjelasannya, awalu ma 'alaika an ta'lamahu wa sababul khalqi. Jadi yang paling pertama yang harus kita ketahui adalah alasan kenapa kita diciptakan. Jadi ini yang menjadi pertanyaan penting kita ya, kita hidup di dunia ini. Apa tujuan saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Fa hadhihi qadiyya 'azima indal uqala. Nah, ini termasuk ya suatu yang sangat besar sekali ya bagi kita orang-orang yang berakal. Ya. Fala yumkin li'aqil ayyajida nafsahu fi makanin ma wala yas'al limadza ana huna. Karena tidak mungkin ya bagi kita orang yang memiliki akal yang sehat, ketika kita mendapati diri kita berada di suatu tempat ya, tentu kita pasti akan memiliki pertanyaan, kenapa aku ada di sini ya.
Jadi pasti ada tujuan. Ya, ketika kita berada di suatu tempat, pasti ada tujuan. Untuk apa ya, kita berada di tempat tersebut. Wallahu tabaraka wa ta'ala lam yakhluqi ala khalqa abasa. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha suci lagi maha tinggi, tidak menciptakan ya manusia dengan sia-sia atau main-main saja, tidak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin." Jadi tidaklah kami menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu secara main-main. Jadi Allah tidak main-main di dalam menciptakan langit dan bumi ini dan apa yang ada di antara keduanya. Kalau sekiranya ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami ingin menjadikannya ini hanya sekedar permainan, maka itu bisa saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi wa inna ma khalaqal khalaiq li ibadati. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang lain. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua ini ada tujuannya, yaitu supaya ya, umat manusia dan bangsa jin mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri mereka, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Masya Allah, supaya mereka menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Jadi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ya, langit-langit ya, Masya Allah, langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan tidaklah ada sesuatu apapun melainkan semuanya itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalian ya, kita umat manusia tidak mengerti, tidak memahami tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala Maha Santun lagi Maha Pengampun. Masya Allah. Fal makhluqat jami'uha tusabbihu bihamdillahi wa ta'budu. Seluruh makhluk semuanya itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hina kana al-makhluq al-aqil min al-ins wal jin bihaja liman yadulluhu 'alal haqq lam yatrukhumullahu taala hamala. Ya. Dan makhluk yang dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal, yaitu para manusia ya, umat manusia dan kemudian bangsa jin, maka tentu mereka ini butuh ya kepada seseorang yang bisa menunjuki mereka kepada kebenaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka ini, itu manusia dan jin, tidak dibiarkan begitu saja, ditinggal pergi begitu saja, tetapi apa? Bal arsala ilaihimur rusul liyurshiduhum ilal qiyam bima khalaqahumullahu ta'ala li ajlih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus ya para rasul ya kepada mereka supaya bisa membimbing mereka ya untuk menegakkan ya, untuk mencapai tujuan kenapa mereka diciptakan di dunia ini. Masya Allah ya. Jadi Allah SWT menciptakan kita umat manusia, bangsa jin ya. Kemudian Allah SWT juga siapkan untuk kita petunjuk jalan yang membawa kita kepada jalan kebenaran, yaitu beribadah menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya membawa dakwah tauhid, mengajak kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengutus kepada setiap umat, itu diutus untuk mereka seorang rasul yang mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kaum muslimin, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-mitsaq alladzi akhadahu Allahu 'ala bani Adam. Jadi perjanjian ya, mitsaq
yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atas manusia, ya, anak Adam. Akhraja fima qad madha min dhahri Adam dzurriyyatahu kadzar wa akhadha al-ahda alaihim annahu la rabba ma'budun bihaqqin ghairah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari tulang punggung Adam anak keturunannya. Ya, ini alam ghaib, kita tidak bisa membayangkan dengan logika kita, tapi kita wajib mengimaninya. Ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari mereka bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fi ma madahina khalaqallahu Adam masa ala dhahri wa akhraja minhu dzurriyyatahu kullahum wa ashhadahum ala rububiyyatihi tabaraka wa ta'ala fasahidna jami'an bidzalik. Jadi pada masa dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung bapak kita Nabi Adam alaihissalam, ya, mengeluarkan anak keturunannya dari tulang punggung Adam seluruhnya, semua anak keturunan anak Adam. Nah, ini di alam ghaib kita tidak bisa melogikannya seperti apa. Ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian kepada mereka tentang kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha menciptakan. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur rezeki kepada mereka, Allah yang menghidupkan mereka, dan Allah yang akan mematikan mereka, dan Allah yang mengurusi segala urusan mereka, menjamin rezeki mereka, dan seterusnya. Dan kita semua, ya, bersaksi atas hal itu. Ya. Kama qala ta'ala wa idh akhadha rabbuka, ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala Rabbmu, ya, mengambil, ya, dari punggung bapak kita yaitu Adam alaihissalam, Allah mengeluarkan anak keturunan Adam, ya, di alam ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian kepada mereka, bukankah aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Kemudian kita semua bersaksi, ya bala syahidna, ya kami bersaksi engkau adalah Rabb kami, engkau adalah Tuhan kami. Agar yang demikian ini tidak menjadi alasan kelak pada hari kiamat, ya, kemudian kita mengatakan sesungguhnya kami telah lalai dalam hal ini. Jadi kami tidak tahu tentang hal ini. Au taqulu inna ma asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Ya. Atau kita semua nanti berkata, beralasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang berbuat syirik itu, ya, adalah bapak-bapak kami. Kami hanya mengikuti mereka, kami anak keturunan yang hidup setelah mereka, kami mengikuti jejak mereka. Maka apakah engkau membinasakan kami, mengazab kami, ya Allah, oleh sebab perbuatan, ya, bapak-bapak kami? Karena mereka lah yang yang mengawali kesalahan, kesyirikan itu. Tapi kata Allah apa? Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami, wala anlahum yarji'un, agar mereka mau kembali ke jalan yang benar. Ya, faqad khalaqa arwahana haqiqatan wa ashhadana ala nafsihi haqiqatan wa akhadha alaina al-mitsaq wa arada alaina al-amana faqabilna. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ya, ruh-ruh kita, ya, secara nyata, kemudian memberikan persaksiannya kepada kita secara nyata juga. Ya. Jadi ketika di alam ruh kita itu sudah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala dan sudah memberikan persaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah adalah Rabb kita, yang telah menciptakan kita, yang telah menentukan rizki kita, hidup kita, ajal kita. Kemudian juga kita telah menerima tawaran amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menawarkan tawaran amanahnya berupa perintah dan larangan kepada kita, kita menerimanya. Ya, nah ini terjadi di alam ruh. Sebelum kita hadir, ya, sebelum keberadaan kita itu terwujud di dalam kehidupan dunia ini.
Nah, ini tidak bisa kita bayangkan logikakan ya. Ini kita mengimani. Wajib untuk kita mengimani hal seperti ini. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayahmilnaha wa ashfaqna minha." Sesungguhnya kami ya sebelumnya telah menawarkan terlebih dahulu kepada langit, bumi, gunung ya. Jadi Allah telah menawarkan amanah ini berupa syariat ini, ya, perintah, larangan dan seterusnya itu ditawarkan kepada langit, kepada bumi, kepada gunung dan semuanya itu enggan menerimanya. Mereka merasa takut, ya, tidak bisa mengemban amanah ini. Tetapi apa? Wahamalahal insan, tapi tiba-tiba manusia mau menerimanya. Ya, kita ini mau menerimanya. Innahu kana zaluman jahula. Padahal sesungguhnya manusia itu dia adalah makhluk ya, yang memiliki sifat senang berbuat kezaliman dan juga sangat bodoh, sering terjatuh pada kebodohan. Anna hadza al-arad kana fi dzalikal mauqif. Jadi penawaran amanah ini juga terjadi di alam ruh sana. Ya. Li'annahu la yujad mauqif akhar dzakarallahu lana yumkin an naqul innal amanah uridat alaina fihi ghairu hadza. Wa ardul amanah alaina la budda min annahu ardun hakiki wa anna Allah ta'ala aradu alaina ayyamnahana al-aql wal qudrah ala al-ikhtiyar wa tasarruf fa imkaniyah at-ta'ah wal ma'siyah summa yukallifuna bit takalif. Faman iltazamaha dakhala al-jannah wa tana'ama fiha wa man aradaha dakhala an-nar wa 'udziba fiha. Faqabilna dzalik. Jadi tawaran amanah yang pernah Allah Subhanahu wa taala tawarkan ini kepada kita itu terjadi di mana? Di alam ruh. Ya. Ya, kemudian kita menerimanya. Ya. Kemudian kita diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala ya, berupa akal, kemudian juga kemampuan untuk ikhtiar ya, berbuat. Kita diberikan apa? Kehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita diberikan potensi-potensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam diri kita ada potensi yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan dan ada potensi yang mendorong kita untuk melakukan apa? Kemaksiatan. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala membebani kita dengan taklif, ya, beban takalif. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, makruh, haram dan seterusnya. Ada hukum-hukum taklif yang kemudian ini dibebankan kepada kita. Maka barang siapa dia melakukan ketaatan, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya, maka dia akan mendapatkan jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Dan sebaliknya barang siapa ya yang dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijebloskan ke dalam neraka dan dia diazab di dalamnya. Waliyadzubillah. Nah, kita semua telah menerima ya kesepakatan itu dan konsekuensi darinya. Ya. Jauh sebelum kita muncul ya di kehidupan dunia ini. Jadi di alam ruh sebelum kita kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala wujud kita di kehidupan dunia ini. Bainama rafadathu makhluqatun ukhra khaufan min Allah taala. Ya. Ya, kita menerima semuanya itu padahal makhluk-makhluk yang lain yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa tadi? Langit, bumi, gunung, mereka semua menolak, tidak mau menerima amanah ini. Karena apa? Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut tidak bisa mengemban amanah tersebut. Wa tajannuban li ma'siyatihi wa iqabihi. Dan mereka ya, menjauhkan diri mereka supaya tidak terjerumus kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menghindarkan ya, diri mereka daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Fatil kal makhluqat masiruha al-fana. Maka mereka makhluk-makhluk yang tadi disebutkan maka mereka akan menjadi fana ya, akan hilang. Wa nahnu masiruna al-baqa fi na'imin aw fi jahim wal iyadzu billah. Tapi sedangkan kita manusia yang telah menerima kesepakatan itu dan konsekuensinya, maka tempat kembali kita itu adalah kekekalan
Masya Allah. Ya, ada kalanya kalau kita ahli taat, maka kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan. Tetapi ada kalanya juga kalau kita ini termasuk ahli maksiat, maka kita akan dijebloskan, dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah, yang mana di dalamnya hanya ada azab, 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 azab tanpa pernah henti. Waliyadzubillah. Fakhtarna al-baqa wa taklif. Maka kita umat manusia telah memilih hal ini, yaitu kekekalan, tetapi ya kita mengambil konsekuensinya, ya kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya selama hidup kita di dunia ini, sehingga kita mendapatkan janji kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Wa hadzal makna ja'a an Ibnu Abbas wa Dhahaq Mujahid wa ghairuhum minas salaf. Nah, inilah yang makna ini ya yang disebutkan atau yang datang dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya Abdullah bin Abbas, kemudian Ad-Dhahaq, kemudian Mujahid dan yang lainnya dari ulama-ulama salaf ya. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku, bahwasanya ya di sini tadi di pertama penulis menyusun karyanya ini adalah permintaan dari gurunya ya. Dan penulis tidak bisa menolak ya, Hafidz Al-Hakami, karena gurunya itu Abdullah Al-Qara'awi ya, memintanya untuk menulis ini, akhirnya dia menulis karyanya ini. Ini sebagai bentuk penghormatan beliau dan bakti beliau kepada permintaan gurunya ya. Kemudian ya Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala kemudian di sini menjelaskan tentang pentingnya kita itu mengetahui alasan kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Jadi kenapa kita diciptakan? Pasti ada tujuannya, yaitu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah supaya kita beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak dibiarkan begitu saja. Ya, diciptakan di dunia ini kemudian ditinggal begitu saja, tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala itu peduli kepada kita, perhatian kepada kita. Tandanya adalah Allah Subhanahu wa taala mengirim para rasul kepada kita untuk menjadi pembimbing kita, ya, yang mengajak kita, menuntun kita kepada jalan kebenaran supaya kita berada di atas jalan yang lurus, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah. Kemudian juga ya penyusun kitab ini menyebutkan ya untuk kita bahwasanya sejatinya kita ini dahulu ketika di alam ruh itu sudah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah bersaksi bahwa Allah itu adalah Rabb kita. Ya, kemudian juga kita di alam ruh ya, dahulu telah menerima tawaran amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebelumnya ini ditawarkan kepada bumi, kepada langit, kepada gunung, yang semuanya itu menolak karena takut ya, tidak bisa mengemban amanah tersebut. Tetapi kita manusia kemudian menerimanya ya. Itu amanah syariat Allah Subhanahu wa taala berupa perintah, berupa larangannya dan seterusnya, dengan segala konsekuensi nanti yang akan kita tanggung apabila kita mampu menjalankannya. Maka kita akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya yang di dalamnya penuh kenikmatan. Tetapi ketika kita tidak mampu mengembannya, melanggarnya, maka kita bersiap untuk masuk ke dalam neraka, disiksa di dalamnya selama-lamanya, wal'iyadzubillah. Maka demikian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan, sehingga insyaallah bisa kita bahas lagi ya kajian kitab Sulamul Wusul ila Ilmil Usul bi Tauhidillah wa Attiba' Rasul SAW pada pertemuan yang berikutnya. Demikian ya, kurang lebihnya maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.